yang merangkap tugas, tenaga pendidikan yang merangkap tugas. Jadi artinya di Sankas itu ada 57 laporan yang sebenarnya bukan laporan. Ini guru dan Pak Pak. Ada yang bukan pustakawan yang waktu bilang nih, tapi jalan pustaka desa apa ya? Guru juga dan seterusnya. Banyak yang merangkap tugas. Dan ini kan mau tidak mau bagi fokus namanya. Kita adalah mengharapkan yang bersangkutan ini total di kelas bina siswanya, tapi karena pikirkan perpustakaan juga, pikirkan apa laboratorium juga ya. Ini pengawas. Ini rasio Pak, berdasarkan standar proses. Pengawas TK itu rasionya 10 sampai 15 sekolah binaan. Jadi kalau ada satu pengawas TK, sekolah binaannya sampai 20 atau 25, itu namanya kepala dinasnya itu terlalu. Hebat ya? Dan itu tadi kasih motor lagi. Sebenarnya sih kabupaten kota yang kasih pengawas motor, sebenarnya udah semua lah. Ya kan? Lama lebih sedikit sekolah binaannya ya. Tapi saya kasih motor nih. Kalau bensin pun tiap bulan ada. Maka itu pak pengawas kita. Tapi udah ada kasih motor, sekolah binaannya lebih dari standar. Saya bilang tadi, itu makanya itu namanya terlalu. Dan karena Pak Haji Romai karena mau nyalon sekarang ada tetap dulu kata-kata terlalu. Dan seterusnya. Jadi presiden itu sama dengan TK. Rasionya 10 sampai 15 sekolah binaan dan seterusnya. Ini berdasarkan standar proses. Saya lupa permendik nomor berapa. Nomor berapa? 39. Nah ini rasionya untuk provinsi. Alhamdulillah kita kalau untuk provinsi ini 1/8. Alhamdulillah ini. Apakah maksudnya kalau provinsi dan republik? Nah tapi kalau untuk Kabupaten Kapuasulu ini alhamdulillah satu pengawas itu 8 sekolah. Kabupaten Pegayang ini agak lebih kapasitas. Jadi satu pengawas itu rata-rata 17. Ini kalau kita tidak lihat koordinasi tadi, nanti rasio rata-rata ya. Kalau yang lain saya kira agak mendekati, tapi khusus Pegayang kayaknya masih perlu tambahan tenaga pengawas asalnya. Ini kalau kita binaan pendidikannya sudah aman. Nah ini Pegayang ternyata tidak aman itu di SD Pak. Kabupaten Pontianak itu juga ternyata ada kelebihan 18. Rata-rata satu pengawas pembina 18. Nanti dicek lagi Pak dia kalau benar seterusnya atau tidak. Tolong kita klarifikasi Pak nanti kalau masalah kita tanya. Ini untuk SMP. Nah SMP Pegayang ini maka satu pengawas 20 sekolah. Pak tadi Pegayang nanti kalau kita cek lagi banyak semuanya saya bilang. Ini apakah benar seperti itu data kita? Nah ini dampak penerapan kurikulumnya waktu sudah jam 12. Saya akan baca-baca aja Pak kalau gitu Pak. Ini perbedaannya Pak. Untuk kelas 1 yang tadinya 26 jam sekarang menjadi 30. Jadi mohon maaf harus diberikan pengertian kepada orang yang berprestasi. Kalau biasanya anak kita kelas 1 ini berangkatnya jam 7 pulang ke sekian ini agak banyak waktunya karena berkurus seperti itu. Jadi kualitas kita itu lebih kan sedikit lakukannya. Dan seterusnya Pak, saya mungkin baca jalan yang ini. Tapi saya ingin sekian sini saja. Lalu substansi kurikulum. Nah ini kalau menyangkut ketenagaannya ini Pak. Di kurikulum 2006 KKSP itu mata pelajaran IPA diajar oleh 2 orang. Satu orang ajar biologi, satu orang ajar fisika. Tapi begitu Juli 2014 ini nanti pada saat tahun ajaran baru mulai, kurikulum 2013 ditetapkan, IPA nanti hanya diajar oleh 1 orang. Dia juga mengajar karena dalam mata pelajaran IPA itu nanti sudah tergabung ada biologi dan ada fisika. Pertanyaannya sekarang Pak, jumlah jamnya ini kalau misalnya rombelnya banyak, tidak ada masalah. Tapi kalau rombelnya sedikit, otomatis ada satu guru yang nanti bisa memilih 24 jam per minggunya. Tapi kan tidak, ini kan jadi masalah Pak dari sekolah ini. Ini kepala sekolahnya bingung kalau rombel sedikit. Kalau rombel banyak tidak ada persoalan.
Kepala sekolahnya ini Bu, ini Pak Sekretaris, Pak Kadif Kesehatan ini harus berpikir nih, begitu Juli dan banyak persoalan nih. Kalau tidak ada sertifikasi tidak masalah Pak. Ya, begitu ada sertifikasi ini berhitung ini Pak, saya tidak cukup untuk Pak kalau gitu. Kata gini Pak, saya tidak yang ada ini. Belum saya nggak ada nanti Pak. Kan itu biasa mau itu acara mata-mata lain tidak sesuai kan nanti dengan ini kan. Jadi siap-siap Pak Kadis, Pak Kabir, Pak Sekretaris yang hadir Juli 2014 nanti banyak pertanyaan kepala sekolah kita minta Pak bagaimana lah ini banyak nanti. Mulai hari ini saya kira di konsep jawaban pertanyaan ini, jawaban ini, kalau pertanyaan jawaban ini. Ini penting Pak. Sama nasibnya dengan IPS. Ini sih, ini kita bicara peningkatan kompetensi, oke kalau ini. Tapi saya baru bicara tentang ketersediaan guru dibanding dengan pelajarannya. Nah di IPS kan ada sejarah, geografi, ekonomi, 3 malah Pak. Ada 3 guru. Nanti di sini hanya 1 guru. Yang 2 ini mau dikasih tugas apa? 2-2-nya juga udah sertifikasi. Dia harus ngajar 24 jam seminggu. Jadi tolong Pak Haji, nanti konsepnya sekarang kalau pertanyaan ini lepas sekolah, nanti jawab ini. Kalau saya ditanya, karena ini informasi dari LBMP, nah itu dia. LBMP jawab ibu duit. Banyak. Itulah boleh gaya menggunakan gaya mereka. Siap-siap Bapak, karena yang kita kali pertama kali bukan kepala LBMP, tapi kepala dinas. Kami ini apa yang dulu sekretaris. Enggak, saya dalam bentuk ini bagus. Ini masih dari sekarang di kawan saya pada batas perusahaan ini, tapi dia masih baik dari sekretaris kan. Masih macam-macam. Ini baru pelajaran. Lalu bagaimana guru TIK? Ini kan contoh ini saya ambil contoh guru TIK. Saya memang pada hari ini paparan saya ini bukan solusi. Saya mengasih masalah ke Bapak dan sekalian biar kita sama memikirkannya. Ini lagi bulog Pak. Di Kota Pontianak tahun sekian merekrut guru SD bahasa Inggris belum. Berapa tahun yang lalu? Karena visi Kota Pontianak adalah kota perdagangan dan jasa. Tidak salah. Tidak salah. Sesuaikan dengan visi. Tapi pertanyaan saya, kalau andai guru bahasa Inggris bulognya ini dia sudah guru yang bersertifikat profesi, bagaimana nanti dia mencari jam di SD? Karena tidak mungkin jumlah jamnya itu nanti akan terpenuhi. Kalau judulnya itu masih bulog buka, kalaupun tetap ada. Dan ini tidak mungkin di mata pelajaran tersendiri nanti di bahasa Inggris itu tidak ada. Dia tetap hanya sebagai bulog. Demikian juga nanti itu di jenjang yang lain, di mata pelajaran yang lain, mata pelajaran bulog itu. Ini DTIK, DTIK. Coba kita lihat yang paling banyak ini 50 orang ini di Kuburaya di jenjang SMP. DTIK Pak, menurut DTIK Bapak di SMP nanti. Kuburaya 50. Tambah kan? Tambah nanti kelas. Tapi nanti Pak akan ada tawaran kepada mereka. Nanti saya akan tanya dengan yang dari Ustaz Prodi. Kalau saya tidak salah, maka kawan-kawan yang dengan kurikulum 2013 ini menjadi tidak ada lagi mata pelajaran yang menjadi mistek, itu nanti akan sertifikasi ulang. Mau tidak mau yang bersangkutan sertifikasi sekali lagi, dia nanti memilih yang serumpun dengan mata pelajaran yang diambil nanti. Jadi akan diberikan semacam dispensasi lah. Jadi tidak terlalu kaku. Oh, berarti kalau tak bisa nih, sertifikasi udah bisa bayar dan juga begitu Pak. Tapi kalau yang tahu mungkin tidak bisa tidak dipindahkan di SMK yang ada mata pelajaran itu. Tapi kan jumlah SMK tidak banyak. Kalau sampai pindahkan di SMK itu SMK cuma berapa SMK yang sekarang. Itu pun tidak semua jurusannya teknologi informasi. Yang paling banyak SMK, manajemen. Nah, jadi nantinya terhadap ini yang perlu kita beri kesabaran nanti dengan kawan-kawan kita Pak.
Tapi mulai hari ini saya kira sudah mulai kita data kenal baik ini siapa-siapa. Jadi mempermudah nanti kita untuk pengusulan selanjutnya. Ini juga, ini terkait dengan kan, dengan sertifikasi dan bidang revisi. Jadi masih dimungkinkan Pak. Jadi ada permen yang baru ini nanti penyempurnaan dari Pak. Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidikannya, wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan tugas baru yang punya dan tadinya. Ini masih ada. Jadi kalau menurut permen ini kan masih bisa dimungkinkan perpindahan guru dengan sertifikasi profesinya. Jadi guru dalam jabatan dapat dipindahkan antar satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya kasus tadi SMP yang tinggi, kebetulan SMP SMK masih ada lowongan ya pindahkan sana. Tapi saya kira tidak banyak. Perpindahan guru sebagai wali kelas pada ayat 1 pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Nah, jadi kembalikan ke kualifikasi akademiknya. Bisa seperti itu. Tapi dengan catatan kalau kita lihat ke depan tadi, dia sertifikasi ulang nanti. Nah, seterusnya saya kira ini waktu juga sudah lewat 1 menit, mohon maaf. Ini mungkin Bapak Ibu beberapa paparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, mungkin paparan saya itu justru bukan solusi. Pak Anton dari awal dia ngomong Bapak salah Pak. Bukan peninggalan ya. Saya sengaja Pak, karena masalahnya mau tidak kita bicarakan hari ini pun 2016 nanti kita ketemu masalah ini. Saya berpikir lebih baik sekarang kita sudah tahu posisi A, C, B yang akan bermasalah di 2016 ini kita masih ada waktu mungkin untuk mencarikan solusi. Solusi paling pahit adalah memberhentikan dia sebagai guru dan memindahkannya ke dinas lain yang tidak mempertahankan satu itu. Tapi itu harus kita beri masukan Pak dengan Bupati dengan BKD. Dan sekarang sudah mulai disusun oleh Pak BKD itu. Siapa yang memang tidak bisa lagi Pak? Ini tadi udah Pak, ini oke ini udah, ini entar lagi sudah. Tapi yang betul-betul tidak punya atau kuliah itu baru sekarang umur masih muda harus kita. Saya sengaja terus terang memang mohon maaf, saya tidak menawarkan solusi. Jadi paparan hari ini membuat training kita betul mudah-mudahan. Karena kalau training kita betul artinya kita sudah mulai berpikir untuk 2016 yang akan datang. Karena kalau tidak kita pikirkan dari sekarang, nanti 2016 dia akan muncul. Saya masih berharap begini Pak. Ada satu kata-kata yang saya senang slogan dari Pak Nur ya, Pak Rahman Binti. Dia selalu mengatakan begini, ada nggak kabupaten yang masih punya guru bantu sekarang? Saya ada ya. Guru bantu itu adalah program melalui P3 kita tulis tahun 2003. Kita mereka guru bantu waktu itu. Karena kondisi waktu itu data kita guru itu jumlahnya kurang. Sehingga perlu kita jadi begini. Manakala kita menghadapi situasi yang luar biasa, tidak mungkin kita bisa atasi masalah itu dengan cara yang biasa. Kita harus atasi situasi yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Kita 2016 Pak saya kira akan menghadapi situasi yang luar biasa. Kita akan kurang guru luar biasa banyaknya. Kalau cara-cara kita nanti Pak kita sekolahkan, kita suruh ikut UT, saya tidak yakin itu akan memecahkan masalah. Harus ada pemikiran, harus ada cara yang luar biasa juga untuk memecahkan masalah ini. UT pasti mohon maaf ya, kalau ada di antara kawan-kawan yang alumni UT di sini, coba benar atau tidak yang menurut saya. UT bukan Pak masuknya Pak, tapi keluarnya susah. Dan bisa kita prediksi Pak, kita masukkan sekarang nanti 2016 selesai. Gak yakin saya Pak. Karena kawan-kawan saya di LPIP ini banyak yang UT. Kalau satu atau pada saya, ibu UT itu 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sampai hari ini kita sudah. Jadi harus kita pikirkan mungkin dari sekarang menghadapi 2016 situasi yang luar biasa menurut saya. Coba kita cari ide yang luar biasa. Kita usulkan sama-sama nanti untuk menghadapi situasi luar biasa ini harus dengan cara yang benar.
Saya kira demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam.